Pemberitaan tentang kondisi rumah tangga Lesti dan Bilar akhir-akhir ini cukup banyak bertebaran di berbagai media sosial ya. Bahkan, sudah masuk di ranah perbincangan grup-grup WhatsApp kita loh. Dengan masifnya pemberitaan isu KDRT dalam rumah tangga publik figur ini, netizen pun ikut berkomentar. Salah satu yang cukup menggelitik adalah pernyataan jadi takut nikah. Mengutip verywellmind.com, rasa takut menikah memang erat kaitannya dengan rasa traumatis yang pernah dialami seseorang. Salah satunya adalah mereka-mereka yang pernah mengalami atau menyaksikan KDRT saat masih kecil sehingga mereka menjadi takut mendapatkan situasi yang sama saat mereka menikah nantinya. Menurut data dari BPS tahun 2021, KDRT juga masih masuk dalam 4 besar alasan di balik perceraian di Indonesia. Tentunya setelah pertengkaran, masalah ekonomi, dan ditinggal pasangan. Sejalan dengan hal itu, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa sejak 2012 hingga 2021, tren kenaikan kekerasan berdasarkan gender terhadap perempuan cenderung meningkat. Dan tahun 2021 menjadi tahun tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Jadi, wajar aja ya jika ada di antara kita yang menjadi takut menikah ketika melihat public figure atau orang-orang di sekitar kita sedang berselisih bahkan menjadi korban KDRT. Eits, tenang-tenang. Jangan takut menikah dulu. Kita cari tahu dulu nih, apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan KDRT? Kalau kita bicara soal kekerasan, itu motifnya sangat bermacam-macam, Mbak, sangat beragam gitu. Tapi yang pasti yang jelas ketika seseorang melakukan kekerasan, itu berarti dia mau menunjukkan ada kekuasaan di dalam dirinya gitu. Dia mau menunjukkan ada superiority gitu ya. Jadi orang yang tanda kutip gitu ya, yang korban gitu ya, merupakan adalah orang yang lebih lemah dibandingkan dia. Bisa trauma gitu ya, bisa ketahuan melakukan sesuatu gitu ya, lalu malu gitu ya. Bisa sangat bermacam-macam, bahkan personality pun, kepribadian pun mungkin saja gitu. Sebenarnya, kita sudah bisa mengetahui ciri-ciri orang yang berpotensi melakukan KDRT. Dengan mengetahui ciri-ciri ini, kita bisa lebih selektif dan bijak dalam memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, bukan malah takut untuk menikah. Pastinya komunikasi adalah kunci yang paling penting, Mbak, di dalam sebuah hubungan ya. Di dalam pacaran, di dalam pernikahan, komunikasi adalah hubungan yang paling penting. Ketika memang seseorang pacaran, terus mungkin nggak sih nih orang akan melakukan KDRT sama saya? Mungkin kita bisa lihat dari red flags-nya ya, Mbak ya. Apakah memang orang ini ketika sama pacaran kurang komunikasi, menjalin hubungan yang kurang baik, terus mungkinkah pacar saya seringkali nih melakukan manipulatif nih kepada saya? Mungkin bisa disebut juga gaslighting gitu. Seberapa sering sih kita bertengkar pada pasangan kita? Terus biasanya kalau bertengkar tuh soal apa, masalahnya apa? Semua orang pasti akan mungkin ada ketakutan-ketakutan, tapi kita perlu melihat apakah ketakutan itu adalah ketakutan yang wajar atau tidak gitu ya. Ketika kita mau menikah gitu ya, yang pasti perlu kita pikirkan, kita pertimbangkan itu adalah satu, apakah kita sudah siap? Kedua, apakah pasangan kita sudah siap? Yang pasti yang perlu kita lakukan adalah komunikasikan antara saya gitu ya dan dia gitu ya, komunikasikan yang baik gitu supaya kita sama-sama nih pacaran, kita sama-sama saling mengenal dia, tahu benar-benar satu sama lain gitu ya, tahu apa kejelekannya, apa keburukannya, apa kebaikannya dia, komunikasikan hal yang disuka, hal yang tidak disuka gitu ya, bukan cuma sekedar hanya senang-senang aja ketika pacaran, sehingga ketika kita membangun pernikahan kita pun juga tahu gitu dia tuh orangnya seperti apa gitu. Jadi tidak perlu takut untuk menikah, dan ketika mau menikah gitu ya, akan lebih baik ketika kita bisa nih melakukan konseling pranikah gitu ya, supaya juga dibantu gitu. Kejadian yang dialami orang lain bukan berarti akan terjadi pada diri kita juga. Jadi, cobalah lakukan langkah preventif dengan mengenali pasanganmu ya.